Jesus at the center of it all. Oh, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus at the center of it all. Oh, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 'cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Only you, only you. Halo, selamat datang. Sebelum ibadah, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Ikuti ibadah kami setiap jam 10 pagi pada hari Minggu, dan juga jagalah protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan juga bagi kalian yang rindu untuk memberi persembahan kepada Tuhan, dapat melalui rekening di bawah ini. Selamat beribadah. Shalom Jemaat SCC yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita pagi hari ini bisa kembali beribadah. Tanggalkan semua masalah, beban apapun. Tidak boleh merintangi kita pagi hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Yang siap memuji menyembah Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan penuh sukacita. Masuk gerbangnya dengan puji-pujian bagi Tuhan. Haleluya. Jesus. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji
terima sukacita surga pagi hari ini. Amin. Itu yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Menghadapi apapun kita tetap semangat. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Nyanyikan dengan iman. Dapat rasakan kasih-Nya, Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sorak-sorai bagi Yesus yang sudah terima sukacitanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab di dalam sukacitanya, oleh anugerah kasih-Nya, sukacitanya itu yang akan memampukan kita untuk menghadapi segala perkara apapun dengan kemenangan yang besar dari Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Mari pujikan nyanyian ini dengan satu keyakinan yang penuh untuk tetap mempercayai Tuhan di segala kondisi apapun. Haleluya. Yes, dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
sekali-kali ingatlah bahwa di hadapan Tuhan selalu punya rencana yang besar Tuhan atas hidup kita. Rancangannya tidak pernah gagal. Sekalipun kita sendiri menganggapnya gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah putus asa. Pasti digenapi, pasti digenapi. Untuk itu tetaplah setia, tetaplah setia. Haleluya. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Serukan dengan kuat. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Sorak-sorai lagi Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dipegang janjimu pagi hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kau selalu menyertai setiap langkah kami. Kau selalu menguatkan dan mendukung kami Tuhan. Sampai janjimu itu digenapi Tuhan dalam hidup kami. Percaya Tuhan. Sempurnakan pagi hari dengan firman. Berkati hambamu yang hendak menyampaikan isi hatimu. Urapi dengan kuasa-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan, ucap syukur dan berdoa. Percaya katakan, amin. Shalom youth people, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Saya percaya bahwa kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan biar hari ini hati kita dipenuhi dengan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul kuasa perkataan. Youth people, seringkali kita mendengar kata-kata bahwa mulutmu adalah harimaumu. Orang-orang seringkali berkata seperti itu. Artinya adalah apa yang kita katakan, apa yang keluar dari mulut kita seringkali harus kita pertanggungjawabkan. Jika kita berkata salah, mungkin kita menyakiti orang lain, mungkin kita berkata salah dengan mulut kita, maka kita akan menuainya, kita akan diterkam. Kita akan mengalami dampak dari apa yang kita katakan.
Oleh sebab itu kita harus sangat berhati-hati dalam berkata-kata. Firman Tuhan juga katakan di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan lebih jelas lagi bahwa dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah berbicara adalah perkataan yang keluar, yang didengar oleh setiap telinga yang mendengarnya. Dan siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Perkataan apa yang kita keluarkan dari mulut kita, harus kita pertanggungjawabkan. Kalau perkataan baik, maka kita akan menuai itu dengan baik. Jika perkataan itu jahat, perkataan itu tidak benar, maka kita akan memakan buahnya juga dengan sesuatu yang tidak baik. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar sungguh-sungguh supaya kita bisa menjadi berkat lewat perkataan kita. You people, kalau kita lihat sekarang ini di sosial media, begitu bebas orang berkata-kata. Orang bebas sampai kelewat batas. Seringkali mereka berkata-kata sedemikian bebasnya sampai kata-kata jorok, kata-kata kotor, kata-kata hujatan, kata-kata yang berbau pornografi seringkali terdengar begitu bebas di sosial media. Seakan-akan setiap etika-etika yang ada sudah diterobos semua oleh orang-orang muda. Mereka tidak peduli lagi dengan etika dan lain sebagainya. Patokan mereka asal itu tidak bertentangan dengan hukum, asal itu tidak bertentangan dengan undang-undang ITE, nggak apa-apa. Yang penting nggak kena sanksi, bebas berkata-kata. Justru kata-katanya seringkali semakin aneh, jorok, berbau pornografi, semakin banyak orang yang pengen melihat. Followernya semakin banyak. Dan mereka menuai keuntungan dari situ. Dan semakin kata-katanya dibuat tidak baik karena menikmati keuntungan itu. Sungguh ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Orang-orang muda banyak yang kehilangan etika dengan kata-katanya di sosial media. Dan jika tidak hati-hati, mungkin pertama kali kita melihat kita terheran-heran. Kita merasa tidak nyaman. Tetapi kalau kita seringkali melihat sosial media yang seperti itu terus-terusan, kita menjadi terbiasa. Telinga kita, hati kita, pikiran kita menjadi terbiasa menerimanya. Dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, orang-orang yang mengenal kebenaran dan kekudusan di dalam Tuhan kita. You people, ingat bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa artinya? Kita adalah warga kerajaan surga yang memiliki nilai-nilai kebenaran tersendiri, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. You people, kalau kita melihat di dunia ini orang yang mempunyai keturunan bangsawan, maka dia dididik dengan sedemikian rupa. Seorang pangeran dididik dengan sedemikian rupa, dengan etika, dengan perkataan yang beretika, dengan cara hidup yang sedemikian rupa. Karena dia adalah seorang bangsawan, beda dengan rakyat biasa. Dia punya cara hidup etika yang sedemikian rupa untuk hidup di kerajaan. Itu bangsawan dunia. Mereka harus beretika. Nah, kita ini adalah bangsawan warga kerajaan Allah. Tuhan memilih kita menjadi imamat yang rajani. Tentunya kita harus mempunyai nilai etika kerajaan Allah. Jangan sampai budaya-budaya yang tidak benar, yang seringkali kita konsumsi dari sosial media, mempengaruhi kehidupan kita. Justru kita harus memberikan budaya kerajaan Allah ini bagi dunia, sehingga mereka mengenal kebenaran Kristus. Kita harus punya standar sendiri dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah.
sebagai imamat yang rajani. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang besar, dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bagaimana kita bisa memberitakan perbuatan yang besar jika kita tidak memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, etika kerajaan Allah dalam setiap perbuatan dan perkataan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa berkata-kata, menggunakan mulut kita, lidah kita, sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas setiap apa yang kita ucapkan. You people, bagaimana supaya kita menjadi berkat lewat perkataan kita? Yang pertama adalah berkata benar dan tidak berbohong. Berkata benar apa adanya. Matius pasal 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan jelas katakan bahwa kita harus berkata ya jika ya dan tidak jika tidak. You people, ini berbicara tentang integritas dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus berani tampil, berani apa adanya atas apa yang kita alami. Seringkali mungkin kita pernah mendengar ya, berbohong demi kebaikan, berdusta demi kebaikan. You people, Tuhan tidak mau seperti itu. Tidak ada berbohong demi kebaikan. Berbohong itu juga dosa. Kita harus berkata apa adanya, tidak menyembunyikan segala sesuatu. Berani bertanggung jawab terhadap setiap apa yang kita katakan. Seringkali ketika kita berbuat salah, seringkali kita membuat alasan sedemikian rupa. Terutama kalau di hadapan orang tua kita, di depan pemimpin rohani kita, atau di hadapan guru kita, orang-orang yang kita anggap lebih senior. Seringkali ketika kita salah, kita tidak berani berkata ya atau tidak, tetapi kita membuat alasan sedemikian rupa untuk membenarkan diri kita. You people, mari kita menjadi orang-orang muda yang berintegritas lewat kata-kata kita, dengan berani mengakui setiap kesalahan kita jika memang kita salah. Dan kita berani untuk berkata tidak memang jika itu tidak. You people, keterus-terangan kita, perkataan kita benar dan tidak, itu sangat menentukan kehidupan kita. Justru ketika kita berbohong, ketika kita menutupi kesalahan kita dengan banyak alasan, justru itu semakin membuat kita tidak menjadi baik, semakin menjatuhkan dan merugikan diri kita sendiri. Terlebih di hadapan orang tua ataupun di hadapan pemimpin rohani kita. Karena orang tua ataupun mungkin pemimpin rohani kita atau mentor kita membutuhkan keterus-terangan dalam kehidupan kita, supaya mereka bisa menuntun kita kepada jalan kebenaran firman Tuhan, mengarahkan kita untuk kita tidak bisa berbuat salah lagi. You people, setiap kita orang-orang muda seringkali bisa mengalami kesalahan, tetapi kita harus berkata benar, berani berterus terang, supaya hidup kita bisa diarahkan kepada jalan yang benar, sehingga kita bisa bertobat sungguh-sungguh, mengakui kesalahan kita, dan tidak berbohong atas kehidupan kita. Dengan keterus-terangan kita, berani berkata-kata, mengakui kesalahan kita, maka justru disitulah kita akan semakin didewasakan di dalam Tuhan. Karakter kita semakin diubahkan. Hidup kita semakin indah sama seperti Tuhan. Itu dimulai dari keberanian kita berkata terus terang jika kita salah, dan tidak membuat alasan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana supaya hidup kita ini menjadi benar dan bisa menjadi berkat perkataan kita. Yang kedua adalah berkata dengan perkataan yang membangun. Dalam Kolose pasal 3 ayat 16-17 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian
dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita harus berkata dengan membangun. Seperti firman Tuhan katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. You people, bagaimana kita berkata-kata membangun, saya bagi menjadi 4 hal. Bagaimana kita berkata-kata dengan membangun. Yang pertama adalah dikatakan seperti firman Tuhan tadi, kita harus mengajar, memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan, dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang. Yang pertama adalah mengajar. Bagaimana kita berkata-kata mengajar firman Tuhan? Bagaimana perkataan kita bisa membangun orang lain? You people, mengajar bukan hanya sekedar berbicara, berkhotbah seperti apa yang saya lakukan sekarang ini. Mengajar firman Tuhan. Atau mungkin mengajar di depan kelas tentang perikop firman Tuhan, mengajar dan sebagainya. Bukan hanya seperti itu. Mengajar adalah berbicara bagaimana kita menjelaskan kebenaran firman Tuhan, memberikan penjelasan kepada firman Tuhan. Mungkin hanya kepada orang-orang yang kita kenal setiap hari. Mungkin pada waktu kita yang paling mudah adalah bagaimana pada waktu kita sedang golf, kita sedang pemuritan. Itulah kesempatan untuk kita mengajar firman Tuhan dengan bersaksi tentang kebaikan firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang kita alami. Oleh sebab itu, pada waktu kita golf, jangan hanya kita berdiam saja dan mendengarkan mentor kita mengajar kita, tetapi kita harus berani berkata-kata kebenaran firman Tuhan yang kita alami, sharing kebenaran firman Tuhan yang kita alami, sharing tentang apa yang kita dapat dari firman Tuhan waktu kita ibadah. Itu sudah mengajar. Dan ketika kita mengajar kebenaran firman Tuhan, meskipun lingkupnya kecil, meskipun hanya dengan orang-orang dalam kelompok sel, ataupun mungkin dengan teman akrab kita, tetapi itu juga sudah membangun kehidupan kita. Ketika kita mengajar orang lain, kehidupan kita sendiri juga dibangun dengan kata-kata kita. Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Satu mengenai orang yang kita ajar, sebelahnya lagi mengenai kita sendiri. Kita akan mendapatkan berkat juga dari apa yang kita sharekan. You people, biar perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain, engkau harus berani mengajar, berani sharing firman Tuhan. Ketika engkau sedang pemuritan, ketika engkau sedang berkumpul dengan temanmu, jangan hanya berkumpul biasa. Engkau juga harus berani share tentang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua adalah bagaimana perkataan kita supaya membangun. Yang kedua dikatakan dalam Kolose tadi adalah menegur seseorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur. Apa maksudnya? Menegur ada 2 hal. Yang pertama adalah menegur ketika orang lain bersalah, ketika kita melihat teman kita, sahabat kita, atau saudara kita berbuat salah. Kita harus menegur dengan firman Tuhan. Seringkali kalau ada teman kita yang berbuat salah, apalagi menyakitkan hati kita, seringkali tanpa sadar kita berkata kasar. Seringkali jika ada orang lain yang tidak menyukakan hati kita, seringkali kita berkata kasar. Bahkan kata-kata kita cenderung menjatuhkan orang tersebut, cenderung menghakimi orang tersebut, cenderung menyakiti hati orang tersebut dengan perkataan yang kasar, yang menyakitkan, tanpa tidak sadar, karena hati kita juga merasa tersakiti oleh perbuatan orang lain tersebut. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur. Artinya adalah menegur dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau menegur dengan perkataan yang menyakiti orang lain, yang menjatuhkan orang lain, yang membuli orang lain. Tetapi engkau harus menegur dengan perkataan firman Tuhan, dengan kebenaran. Meskipun teguran itu keras, tapi kalau teguran itu firman Tuhan dan engkau bermaksud baik, maka engkau sudah membangun
orang yang engkau tegur. Tetapi jika engkau berkata-kata kasar, engkau berkata-kata yang tidak membangun, engkau berkata-kata yang menyakiti orang lain untuk membalaskan sakit hatimu, maka itu juga merugikan dirimu sendiri. Karena engkau juga tidak diberkati dengan kata-kata itu. Sekali lagi ingat bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jaga perkataan kita. Tegur orang lain dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menguasai hati kita dan mulut kita dengan benar. Yang kedua, menegur itu berbicara mengenai juga tegur sapa. Mungkin kita sudah tahu ya bagaimana kita menegur sapa. Seringkali kalau kita bertemu dengan orang lain, bertemu dengan orang-orang yang kita anggap lebih tua, waktu di jalan mungkin, waktu ketemu di suatu tempat atau di gereja, kita ketemu dengan mungkin orang-orang yang lebih dewasa, dengan pemimpin rohani kita, mungkin dengan teman lain, kita harus berani menegur dengan kata-kata yang membangun. Shalom om, ya, shalom tante, shalom oma, shalom opa, shalom kak. Kita harus berani menegur dengan kata-kata. Jangan diam aja. Ketika engkau bertemu dengan orang yang engkau kenal, mungkin yang lebih senior atau mungkin temanmu, engkau harus menegur dengan perkataan yang baik, menyapa. Mungkin perkataan tegur sapa ini hanya biasa saja seakan-akan. Tetapi ini sebetulnya luar biasa. Karena kalau ada orang-orang lebih dewasa atau pemimpin rohanimu engkau sapa, itu suatu berkat tersendiri bagi mereka. Menandakan bahwa engkau care, bahwa engkau menghargai mereka. Jika engkau diam saja, engkau ketemu dengan orang yang lebih tua, engkau bertemu dengan temanmu mungkin, engkau bertemu dengan pemimpin rohanimu, engkau hanya lihat, diam aja, melihat aja. Itu sebuah hal yang tidak menghargai. Tidak menghargai orang yang sedang ada di sekitarmu. Orang yang kau kenal, orang yang lebih senior, orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus berkata dengan mulut kita untuk membangun orang lain. Mungkin perkataan ini sekali lagi simple. Hanya menegur siapa? Shalom, selamat pagi. Kak, om, bapak, ibu, dan lain sebagainya. Tetapi ini membangun orang lain. Ini sebuah penghargaan bagi orang lain. You people, ayo mulai praktekkan. Mungkin kamu ketemu di mana? Mungkin pada waktu ibadah kamu ketemu. Engkau harus berani menegur sapa, memberikan salam kepada mereka dengan perkataanmu. Meskipun sederhana, tapi ini sangat penting dalam kehidupanmu. Yang ketiga adalah bagaimana kita membangun, yaitu dengan kata-kata, yaitu dengan mengucap syukur dengan kata-kata. Seringkali kita harus berani mengucap syukur dengan perkataan kita. People, mungkin keadaan kita ini tidak gampang ya. Banyak masalah dalam kehidupan kita. Mungkin masalah kesehatan dalam kehidupan kita, masalah ekonomi dalam kehidupan kita, masalah sekolah dalam kehidupan kita, masalah yang lain-lain dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus berani mengucap syukur dengan kata-kata. Bangun pagi, terima kasih Tuhan, hari ini sungguh baik dalam kehidupan. Ucapkan dengan kata-kata. Bermazmurlah, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kata-kata. Karena itu sungguh memberkati kehidupanmu dan membangun kehidupanmu. Berkatakanlah terima kasih, ucapkanlah syukur kepada Tuhan dengan kata-katamu. Karena itu sangat membangun kehidupanmu. Dan juga bagaimana kita membangun dengan perkataan adalah kita menyanyi. Dikatakan tadi adalah menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kita harus suka memuji nama Tuhan dengan kata-kata. Lagu atau pujian bukan sekedar seni yang menyukakan hati kita, tetapi itu perkataan profetik. Engkau harus memuji Tuhan dengan nyanyian, dengan lagu-lagu rohani, dengan mazmur-mazmur yang daripada Tuhan. Tidak peduli, mungkin suara kita pas-pasan, mungkin suara kita sedikit fals, gak masalah, it's okay. Yang penting hati kita tulus untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan mulut kita. Maka itu akan membangun kehidupan kita secara pribadi. You people, pujilah Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan. Jangan jemu-jemu nyanyi untuk Tuhan. Karena itu membangun kehidupanmu. Dan
Yang terakhir adalah bagaimana kita berkata supaya perkataan kita itu menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain adalah berkata-kata dengan perkataan iman. Nah, ini sama-sama kita baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada terus aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Inilah yang dimaksud perkataan iman. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus berani memperkatakan perkataan iman dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kondisimu sedang sakit, tidak enak tubuhmu. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu, maka engkau harus berani berkata, Tuhan, aku percaya sakitku akan sembuh dalam nama Yesus. Dengan kata-kata, dengan mulutmu. Engkau harus berani memperkatakan iman. Dan saya percaya mulut kita lah berkuasa, diurapi Tuhan, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jika engkau mungkin mengalami masalah dalam kehidupanmu, mungkin keluargamu mengalami masalah keuangan, dan lain sebagainya, engkau harus berani berkata-kata bahwa Tuhan Allah yang sanggup memberkati kehidupan kita, yang sanggup mencukupi, bahkan memberikan kelimpahan bagi kehidupan kita. Engkau harus percaya dan berani memperkatakan dengan perkataan iman, meskipun kenyataannya mungkin kita masih belum mengalami berkat itu, tetapi engkau berani berkata-kata yang didengar oleh telingamu sendiri bahwa Tuhan sanggup memberkati kehidupanmu. Dan saya percaya perkataan kita berkuasa. Berkatalah dengan perkataan iman. Seringkali kalau engkau mendapatkan firman Tuhan dalam sebuah ayat firman Tuhan, jangan hanya engkau baca dalam hati, tetapi perkatakan itu, bacalah itu sampai telingamu mendengar. Karena iman juga timbul dari pendengaran firman Allah. Ketika membaca firman dan telingamu mendengar, maka itu juga membangun kehidupanmu sendiri. Itulah perkataan iman. You people, mari kita berkata dengan perkataan iman hari-hari ini, sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. You people, sekali lagi ingat bahwa mulut kita ini berkuasa. Tuhan berikan kuasa dari mulut kita. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati menggunakan mulut kita. Jangan sampai apa yang terjadi di sekitar kita, di sosmed, dan lain sebagainya mempengaruhi kehidupan kita. Kita mempunyai budaya sendiri, yaitu imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah. Dan Tuhan memberikan kuasa dalam perkataan kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga mulut kita. Dan biar perkataan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan perkataan kita mempunyai kuasa bagi kehidupan kita secara pribadi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Tuhan memberkati. You people, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kita akan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur kalau kami sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengar firman-Mu. Biar meteraikan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang muda yang menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Sehingga kehidupan kami dibangun di atas kebenaran firman-Mu. Dan mari orang-orang muda angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar berkat Tuhan, anugerah Tuhan tercurah atas kehidupanmu. Engkau yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan dan taat dalam kebenaran firman-Nya, maka hidupmu akan Tuhan buat menjadi berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas seluruh kehidupanmu. Berkati orang-orang muda di mana saja mereka berada. Biar berkat Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Membuat kehidupan mereka berhasil dan dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Biar nama-Mu dipermuliakan di atas segalanya. Kami alaskan doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.